Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Teh Ela beserta seluruh keluarganya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati segenap syaraif, segenap hubabah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua ibu-ibu yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di kitab kita yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Kemarin sudah sampai di pertanyaan malaikat Mungkar Nakir ya, halaman 42 atau halaman 43 yang bahasa Indonesianya. Wa adzabil qabri wa na'imihi, dan juga azab kubur serta kenikmatan kubur. Ya, kita harus percaya sama apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang seperti ini. Ilmu yang membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Ilmu yang bukan hanya senang kita mendengarnya, akan tetapi juga mudah bagi kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi cahaya yang memandu kita melewati lorong-lorong kehidupan, sehingga kita dapat melewatinya dengan selamat sampai datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kita baca bersama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa wal kauni ajma'in wa nauzusallallahu alaihi muhajirin Allahumma bin Isa fakir muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim wa usulim wa furum teman sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zal Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi thumma ila ruhi Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atas semua ila arwah arbatil aimatil mujtahidin wa muqallidin fidin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra mufassirin sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in. Allah yaghfirulahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kemarin Sahibul Kitab Ahmad bin Zainal Habsyi membahas bahwasanya kita harus percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengabari tentang adanya sirat, adanya mizan,
adanya telaga, dan yang lain-lainnya juga adanya alam barzah. Kita udah bahas kemarin ya di bulan lalu. Juga dari pertanyaan mungkar nakir, serta adanya azab kubur dan adanya kenikmatan kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita nanti sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan juga mudah-mudahan arwah keluarga kita yang sekarang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah SWT jadikan mereka juga saat ini berada dalam nikmatnya kuburan, insyaallah. Dijadikan kubur mereka semuanya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalah haq. Salah satu dari yang harus kita yakini juga, beriman kepada Allah itu juga membuat kita beriman kepada Al-Qur'an sebagai firman Allah. Iman kepada Nabi Muhammad juga membuat kita beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Nabi besar Muhammad. Wa jami'a kutubillahil munazzalah. Demikian pula wajib bagi kita untuk beriman kepada semua kitab-kitab yang sudah diturunkan. Semua kitab-kitab yang sudah diturunkan. Apa aja itu? Zabur yang turun kepada Nabi Daud, Taurat yang turun kepada Nabi Isa, dan juga Injil yang turun kepada Nabi Isa, semuanya adalah hakun, berisi kebenaran. Al-Quran dan semua kitab-kitab yang terdahulu itu semuanya berisi kebenaran, termasuk juga suhuf. Suhuf itu kitab tapi hanya berisi lembar-lembar aja. Itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim gak diturunkan kitab, akan tapi diturunkan suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa, gitu ya. Ada namanya sahifah, lembaran-lembaran turun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dituruni 60 suhuf, sementara Nabi Musa alaihissalam dituruni 40 suhuf. Jadi semuanya itu ada 104, 60 kepada Nabi Ibrahim, kemudian 40 kepada Nabi Musa, kemudian ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Isi dari semuanya itu tercangkup di dalam Al-Quran. Ya, semua isinya kitab suci, cerita-ceritanya, kata-kata bijaknya, semuanya itu terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran dijuluki dengan nama Al-Muhaimin. Ya, Muhaimin. Al-Muhaimin artinya, Al-Quran itu ada salah satu julukannya adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya yang mengumpulkan makna dari seluruh kitab-kitab suci. Nah, ini saya mau menyampaikan sesuatu yang ilmiah sekali nih. Ini terutamanya buat adik-adik, ini dengerin dengan benar. Makna Al-Quran secara keseluruhan Allah Subhanahu wa ta'ala ringkeskan jadi satu surat aja, namanya surat Al-Fatihah. Karenanya Al-Fatihah itu disebut juga sebagai Al-Kamilah, surat yang ngumpulin semua maknanya Al-Quran. Disebut juga sebagai Ummul Kitab, gitu ya. Disebut juga sebagai Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Nah, ini Al-Fatihah. Itu sebabnya kenapa kita itu dikit-dikit baca surat Fatihah. Orang-orang nih kenapa sih kalau lagi pengajian banyak banget dah Fatihahnya. Orang meninggal dunia dibacain, orang sakit dibacain, orang mau kawin dibacain, biar nggak cerai dibacain. Nggak pernah ya? Pernah tapi nggak di pengajian. Teman-teman sekalian, semuanya tuh urusan-urusan dibacain Fatihah gitu. Anak lahir bacain, orang tuh mau khitbah itu loh, mau khitbah tuh, mau lamaran tuh, gitu kan, mau tanda jadi tuh disebutnya, kalau di negeri Arab tuh
dia udah Fatihah tuh. Artinya udah Fatihah, artinya sudah diikat gitu. Sudah ada inian, udah ada kayak semacam pertunangan gitu ya. Sebab orang-orang biasanya kalau pertunangan udah ngelamar diterima tuh bilang Fatihah gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, apa-apaan di bacaan Fatihah. Kenapa gitu? Karena makna Al-Quran secara keseluruhan Allah Subhanahu wa ta'ala ringkaskan di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan bagian paling penting di dalam Al-Quran. Dan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Fatihah itu tergantung niat bacanya untuk apa. Artinya kalau kita baca suratul Fatihah dengan niat Allah kasih kesembuhan, dikasih kesembuhan. Kalau kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah ringankan azab dari seseorang yang sudah meninggal dunia atau dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Habis doa-doa kita baca surat Fatihah. Bahkan surat yang wajib dibaca sehari semalam bagi orang muslim, bagi orang mukmin adalah wajib membaca surat sekurangnya 17 kali nih Bu nih. Tentu saja buat ibu-ibu pengajian nih surat Fatihahnya enggak 17 kali dah, tahu udah berapa tuh. Habis selesai sholatnya baca lagi, kan begitu ya? Kemudian ngirimin orang tua yang sudah meninggal dunia surat Al-Fatihah juga. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang dibaca surat Fatihah yang wajib. Belum lagi kalau hadir pengajian baca surat Fatihah lagi. Masya Allah, jadi banyak suratul Fatihahnya, banyak pula keberkahannya. Ustazah kok bisa surat Al-Fatihah ngumpulin semua maknanya Al-Quran? Ya karena memang teman-teman, tuh coba liatin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Segala sesuatu nih Allah semuanya yang punya. Hanya dapat terjadi dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Jadi keagungan Allah, kemuliaan Allah sudah Allah tuliskan di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kasih sayang Allah, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, semuanya tuh udah Allah Subhanahu wa taala taruhkan di dalam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tuh Bu kayak semacam ucapan syukur kita gitu. Kita kalau terima kasih sama orang kita bilangnya gini, jazakillah khairal jaza. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Tahu kalau bahasa Indonesia, makasih ya. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Nah kalau kita mau terima kasih sama Allah, kita bilangnya gimana? Makasih ya Allah, nggak gitu. Kita bilang, ya Allah semoga Allah membalasmu, kan nggak bisa begitu. Jadi bilangnya gimana kalau kita bilang kayak makasih ya Allah, kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu, dalam bahasa Arabnya Alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau adalah Tuhan semesta alam raya ini gitu. Sehingga sekalian semua bentuk syukur kita ada di dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Kalau kepada orang muslim, orang mukmin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, berlaku juga kepada orang-orang yang non-muslim Ar-Rahman Ar-Rahim di dunia. Ar-Rahman di akhirat, di dunia, Rahman Rahim di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahiman. Ya Allah kalau di akhirat tuh pakai rahim kepada hamba-hambanya yang beriman aja. Habis itu Allah cerita tentang akhirat. Maliki Yaumiddin, Allah penguasa alam semesta. Al-Quran tuh isinya kan gitu. Isinya tentang Rahman Rahimnya Allah, bagaimana Allah berbuat Rahman Rahim kepada hamba-hambanya. Kemudian berisi tentang kejadian-kejadian kiamat, kan gitu ya. Nah itu Allah ringkaskan dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu.
Allah ringkaskan sholat, zakat, puasa, ibadah semuanya nih. Kewajiban haji, kewajiban segala macam kewajiban. Baik itu kewajiban secara fisik ataupun kewajiban hati. Kita disuruh tawakal, kita disuruh ikhlas, kita disuruh sabar, kita disuruh syukur. Semuanya tuh dalam kata-kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu doang. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Semua doa-doa, semua balasan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an tuh semuanya tuh tentang bagaimana Nabi Musa berdoa kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang doanya Nabi Yusuf, tentang doanya Nabi, semua para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala tentu punya doa-doa. Makanya kemudian dituliskan di situ iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam Al-Quran tuh isinya adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Isinya Al-Quran. Gimana seharusnya kita berbuat ketika menikah, gimana seharusnya kita berbuat ketika hamil, gimana seharusnya kita berbuat ketika kita difitnah, gimana seharusnya kita berbuat ketika kita dibaikin sama orang lain, gimana seharusnya kita berbuat ketika suami kita terlalu sayang sama kita, gimana caranya kita berbuat ketika ada orang gak seneng sama kita, gimana. Semua nih jalan kehidupan nih teman-teman saudaraku sekalian, termasuk cara mendidik anak segala macam, itu semuanya udah diaturin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah ringkas dalam kata-kata ihdinas siratal. Ya Allah tunjukkan kepada kami ya Allah jalan lurusmu. Tempuhkan kepada kami jalan lurusmu. Allah dalam Al-Quran kan cerita orang-orang baik, orang-orang soleh, ya kan, dari Nabi Adam, Siti Hawa, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Lut, sampai ke para nabi-nabinya Allah, sampai orang-orang soleh di zamannya Nabi Sulaiman, orang soleh, perempuan solehah yang tukang nyisir rambutnya, rambutnya anaknya Fir'aun misalnya begitu kan ya, namanya si Masyitoh, itu artinya tukang sisir ya. Itu teman-teman sekalian kan Allah ceritain semuanya tuh dalam Al-Quran gitu kan. Cerita tentang orang-orang saleh semuanya tuh Allah ringkesin dalam kata-kata siratal ladina an'amta alaihim. Dan dalam Al-Quran Allah juga cerita tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ringkas dalam kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Ya Allah tempuhkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat, sehingga mereka hidup dalam keadaan beriman, hidup dengan hati yang bagus, hidup dengan cara kehidupan yang paling bagus. Ya Allah jauhkan kami dari kehidupannya orang-orang yang Engkau murkai. Tuh cerita dalam Al-Quran banyak tuh, si Fir'aun, Qorun, Haman, iya kan, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ada yang tahu namanya? Bu Lut, istrinya Nabi Nuh, Bu Nuh. Punya suami saleh bu, nabinya Allah tapi gak beriman. Alhamdulillah, ini perempuan yang luar biasa durhakanya ya. Nah, Allah ceritakan dalam Al-Quran tuh. Nah ini semuanya Allah ringkaskan dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi baca Fatihah tuh kayak baca seluruh isinya Al-Quran. Ringkesannya Al-Quran tuh ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya kenapa kalau ngaji itu surat yang paling banyak dibaca adalah surat Al-Fatihah. Sedikit sekalian saya muliakan, ulama ngeringkesin lagi gini. Isinya Al-Fatihah itu diringkes dalam satu ayat. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya gak ada sesuatu dapat terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah semua.
Allah semua kok yang punya urusan. Yang menghadirkanmu di sini nih siapa? Allah. Ada berapa banyak tadi malam gak berniat hadir, kebawa sama temennya. Ada berapa banyak juga orang tadi malam udah niat mau hadir, pagi ini berniat mau hadir, gak jadi hadir. Karena memang teman-teman saya sekalian, bahkan urusan berada di dalam majelis ini yang menentukannya bukan kita sendiri, akan tetapi Allah. Akan tetapi Allah yang menentukan saya hadir di jam sekian misalnya gitu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya sekalian. Karenanya saya gitu ya, saya nih sudah punya jadwal panjang banget. Saya kalau lihat-liatin, ya Allah, hidup apa kagak belum tentu. Sehat apa enggak belum tentu. Keadaan nanti akan seperti apa belum tentu. Tapi kok berani-beraninya saya okein majelis-majelis ini, saya konfirmasi, iya bismillah, kasih tanggal. Kenapa gitu? Karena menurut saya ini adalah satu niat baik yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan hadir di majelis-majelis ilmu. Nah gitu. Ya teman-teman juga gitu. Ya kalau misalnya gitu kan ada pengumuman akan ada majelis ini, akan ada majelis itu gitu. Misalnya gitu, niat aja Bu dalam hati, Allah kasih kemudahan buat hadir. Gitu. Ini majelisnya mau tutup nih yang sekarang nih. Ntar kita buka lagi habis lebaran. Habis lebarannya juga agak tahu udah tuh kapan tuh habis lebarannya. Nah itu teman-teman saya sekalian, tapi ala kulli hal kalau misalnya majelisnya dibuka lagi, niat aja dari sejak sekarang, bismillah hadir, kan begitu ya. Nih bentar lagi nih malam nisfu nih, niat dari sejak sekarang mau ngamalin, gitu. Jangan kemudian iya kalau bisa ya kita baca deh, kalau bisa. Jangan gitu, jangan gitu. Kenapa gitu? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghadirkan kita di tempat-tempat yang baik atau mentakdirkan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan gitu. Kayak kita dengar nih fadilahnya bulan suci Ramadan. Oh, Ramadan ini teman-teman saya sekalian ibarat mall. Ibu-ibu kayaknya mulai agak kurang relate ya ini ya, mall ini ya. Ibarat Shopee. Bu, ibaratnya Shopee nih Bu nih, bulan Ramadan itu adalah bulan diskon abis-abisan. Bulan Ramadan itu bisa nih ibarat barang nih ya, yang biasa harganya 1 juta sekarang jadi harganya 1.000 perak. Nih kesempatan kita nih Ramadan. Nah itu terhadap hal-hal yang seperti itu kita mah cuma perlu niat Bu. Ya Allah niat pengen puasa bener, pengen tarawih bener, pengen banyak baca Al-Quran gitu niat. Kita niatin. Nah nanti urusan mentakdirkan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hanya dengan kuasa Allah, hanya dengan nama Allah, hanya dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat terjadi. Ar-Rahman, Allahnya Maha Rahman, Ar-Rahim, Allahnya Maha Rahim. Sedikit sekalian saya muliakan, ada dulu seorang suami istri. Ya. Enggak seorang sih ya, 2 orang. Seorang suami dan seorang istri. Istrinya tuh Bu tuh apa-apaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman rada kenceng-kenceng suaminya jadi bete. Kalau lagi mau masak nih, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur mah Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya satu hari gini nih, gua kasih pelajaran juga nih orang. Bismillah mulu, gitu. Suaminya Bu tukang jual permata, jual kayak batu-batu permata gitu. Satu hari suaminya datang ke rumah bilang begini, tolong dong saya titip nih batu permata ini sama kamu, hati-hati ya ini mahal banget, sangat berharga, mahal banget nih, tolong titip sama kamu. Baik bang. Suaminya ngasih Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk kamar Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari Bismillahirrahmanirrahim,
buka laci bismillahirrahmanirrahim, dia taruh bismillahirrahmanirrahim, dia kunci bismillahirrahmanirrahim, Suaminya ngeliatin aja, nggak tahu nih. Dapat 3-4 hari kemudian, beberapa hari kemudian, suaminya ngambil itu permata, perhiasan, ditaruh di bak kamar mandi, sembunyiin di dalam bak kamar mandi. Habis itu kemudian suaminya manggil istrinya buru-buru. Dia bilang, mana tuh perhiasannya? Siniin dah, siniin. Kunci lagi sama dia kan tuh, sama si suami tadi itu. Mana perhiasannya, cepetan, cepetan. Nih ada yang buru-buru nih mau beli nih, cepetan, cepetan. Kata istri, iya bang, tenang bang, bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk kamar bismillahirrahmanirrahim, dia buka bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya bismillahirrahmanirrahim, dia serahkan permata tersebut ke suaminya. Nih bang, bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok bisa ada nih barang? Dia bilang, saya segera cari tuh di bak kamar mandi. Ternyata gak ada. Serupanya udah dipindahin balik tuh sama malaikat dengan keramatnya bismillahirrahmanirrahim. Istrinya nanya, kamu lagi ngapain bang kamar mandi? Lagi nyari bismillahirrahmanirrahim. Sejak hari itu suaminya juga ikut-ikutan ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sekalian, tapi suaminya dapat pelajaran dulu tuh, baru dia ngamalin gitu kan. Kadang-kadang orang juga suka ada yang ampe salah-salah ya gitu. Ada tuh orang ceritanya mau pergi beli beli kambing di pasar. Di jalan tanya sama orang, mau kemana bang? Mau ke pasar nih, ngapain? Beli kambing. Kul insyaallah. Apa-apa tuh baca insyaallah. Dia mikir, kenapa dah? Pasarnya banyak, pasarnya ada, kambingnya banyak, duit gua ada, ngapain segala pakai insya Allah? Gitu dia pikir. Akhirnya dia nyampe ke pasar, dia tawar-tawar kambing, dia mau bayar, dia cari, ternyata dompetnya ketinggalan, duitnya ketinggalan. Ya ampun, nih dia nih gara-gara nggak baca insya Allah nih. Astagfirullah. Udah, akhirnya dia balik lagi. Ketemu lagi sama orang. Dari mana bang? Dari pasar insya Allah. Lah itu kan dari pasar udah kagak pakai insya Allah. Emang dari pasar gitu kan. Sampai salah-salah tuh akhirnya. Baik, jadi teman-teman sekalian, makna suratul Fatihah udah dikumpulkan Allah SWT dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ulama, emang ulama ya luar biasa benar. Kata ulama gini, maknanya bismillahirrahmanirrahim juga udah dikumpulin sama Allah. Di mana? Di baknya bismillahirrahmanirrahim. Di baknya. Kan bismillahirrahmanirrahim ada bak depannya tuh. Baknya itu mengumpulkan bismillahirrahmanirrahim maknanya. Sehingga mengumpulkan semua isinya Al-Quran, mengumpulkan isinya suratul Fatihah ada di baknya bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya baknya? Artinya adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Firman Allah, bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Dengan kula apa yang ada menjadi ada, dan dengan aku pula lah yang akan ada menjadi akan ada. Semuanya hanya dapat terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya Allah, dengan ketetapannya Allah. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, apakah kamu masih ada di atas muka bumi ini ketika kamu mengawinkan semua anak-anakmu, kamu gak tahu? Yang udah nikah nih, apakah akan punya anak apa enggak, kamu gak tahu. Yang belum nikah, apakah kamu nanti sampai akan menikah atau tidak, kamu gak tahu. Betul begitu?
Teman-teman sekalian, kamu nggak tahu, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di kehidupan di atas muka bumi ini, karena bukan kita yang punya kendali atas hidup kita sendiri, apalagi kendali atas kehidupan orang lain. Jangankan kehidupan orang lain, Bu, nggak usah sok-sok ngatur caranya orang berkehidupan. Kehidupan kita sendiri aja kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti malam, apa yang akan terjadi esok hari, makan apa besok hari, makan apa lusa dan lain sebagainya. Kamu nggak tahu. Yang tahu Allah, sebab semuanya adanya dalam kendali Allah. Alam semesta ini yang ngatur, yang megang semuanya Allah, pengendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu ini yang pegang remote-nya adalah bi kana makan wabi yakunu mayakun, denganku yang terjadi menjadi terjadi, dengan aku, kata Allah. Yang akan terjadi akan terjadi. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Yang kita pengenin terjadi kadang nggak terjadi, yang kita pengenin nggak terjadi kadang malah terjadi gitu. Karena emang yang pegang urusan bukan kita gitu kan. Nah tuh saudara sekalian, itu Al-Quran, Al-Fatihah, Bismillah, dan juga ba yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mesti yakin sama kebenaran isinya Al-Quran. Belum lama nih saya ada ngisi kajian yang dihadiri, kajian lewat online yang dihadiri oleh teman-teman dari luar negeri ya, di negeri-negeri yang modern gitu, tentang Al-Quran. Ada pertanyaan begini nih, Ustazah, saya sering mendengar ada orang-orang yang memang berilmu, memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mereka berkata tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu sekarang sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Halo, Ibu ya, Al-Quran sudah tidak relevan, udah gak pas, gak sesuai katanya. Dia bilang contoh ayat-ayat yang dianggap tidak sesuai untuk zaman sekarang ini. Kayak ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kayak dianggap nggak lagi sesuai gitu. Soalnya ada banyak perempuan-perempuan juga yang kuat-kuat gitu. Baik secara pemikiran, secara kekuatan fisik dan lain sebagainya. Terus kayak ayat gini loh. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Buat laki-laki dapat warisan jatahnya 2 kali lipat dari perempuan. Dianggapnya yang perempuan juga sekarang banyak kok yang bekerja menghidupi anak-anaknya, memberi nafkah dan lain sebagainya. Masa sih jatah warisannya separoh dari laki-laki gitu. Atau ayat seperti ini, ayat tentang hijab misalnya gitu. Itu gak sesuai lagi untuk zaman sekarang, karena memang orang Islam zaman itu kan tinggalnya tuh di gurun, makanya kayaknya perlu ada tuh kerudungan gitu kan. Kalau tinggalnya di Bekasi gitu kayaknya nggak pakai kerudungan nggak apa-apa dah. Tinggal di Singapura gitu, apalagi tinggal di negara-negara yang modern gitu ya, yang ya mereka lah menganggapnya modern. Meskipun menurut saya kemodernan adalah kemodernan yang dalam artian kemajuan gitu ya, adalah yang mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengikuti Allah, orang yang jadi hambanya Allah yang saleh-saleha, itu berpikirnya maju. Mereka nggak hanya berpikir untuk 10-20 tahun yang akan datang, tapi berpikir sampai ke mahsyar, berpikir sampai ke surga. Kurang maju apa? Kurang modern apa? Begitu kan? Jadi sekalian, jadi ini ada teman-teman saya nih, ada orang yang belajar sama saya waktu itu menanyakan hal-hal yang seperti itu kepada saya. Bagaimana pandangan ustazah? Bagaimana tanggapan ustazah? Saya bilang, selagi manusianya masih made in Allah, saya percaya Al-Quran yang merupakan wahyu Allah akan selalu sesuai sepanjang zaman. Selagi manusianya masih made in Allah. Gak tahu lagi kalau kamu made in Cina.
Tapi kalau kamu, aku masih made in Allah Subhanahu wa taala, masih produk Allah, nggak ada yang nyiptain hidungnya, bukan siapa nyiptain hidung, nyiptain akal, nyiptain telinga, nyiptain gigi, nyiptain usus, urat dan lain sebagainya. Masih Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, maka Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya Allah masih akan sesuai bagi manusia tersebut. Sebab yang nyiptain manusia, dia pula yang menurunkan Al-Qur'an. Sumbernya sama, zatnya sama, masa bisa nggak sesuai? Ya nggak mungkin nggak sesuai, nah orang produknya sama. Betul Bu? Saya bilang, nih orang-orang ini ya, mereka berusaha untuk menjadikan Al-Quran disesuaikan sama zaman. Ya itu salah kayak begitu. Yang seharusnya adalah manusianya yang harus menyesuaikan sama Al-Quran. Masa kalau ada orang nyemplung, kamu mau ikutan nyemplung? Masa kalau ada orang jatuh ke got, kamu mau ikutan juga jatuh ke got? Abisnya semua orang kayak begitu, ya udah deh jatuh aja di got. Ya kan gak kayak gitu Bu modelnya. Iya kan? Maka nih yang namanya Al-Quran bener-bener, udah deh. Gak ada ceritanya Al-Quran tidak sesuai dengan zaman, gak ada ceritanya. Kalau kamu merasa Al-Quran ini kok udah gak cocok lagi ya ayat ini, yang harus dibenerin tentu saja bukan Qurannya Bu, akan tetapi akalmu itu yang harus dapat menyesuaikan sama Al-Quran, karena Al-Quran akan selalu benar. Sehingga sekalian saya muliakan, terus saya iniin tuh masalah-masalahnya, saya kupasin. Saya bilang, laki-laki dianggap, Al-Quran menyebutkan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Emang iya? Betul apa enggak Bu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Iya apa enggak iya? Iya kok, saya disuruh ngangkat-ngangkat galon ogah. Ibu mau tuh kayak gituan? Ntar kalau hujan ibu yang benerin genteng. Mau kayak gitu? Enggak Bu, biarin laki-laki. Ya Bu ya, biarin laki-laki. Kenapa gitu? Qawamun 'alan nisa. Mereka lebih kuat daripada perempuan. Itu kan tinggal bagaimana sudut pandang kita gitu. Kita dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau laki-laki kuat kita itu artinya itu lemah, enggak gitu. Enggak gitu, tapi laki-laki lebih kuat secara fisik. Laki-laki juga lebih kuat karena mereka itu lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Dan itu menurut saya bukan merupakan kekurangan bagi perempuan, malah itu cara Allah buat manjain perempuan. Bu, udah dibilangin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa aja. Banyak tuh cowok-cowok yang kalau nikah pengen numpang hidup. Iya enggak? Kamu mau digituin? Enggak kan? Kalau enggak mau dia dipercaya aja sama Al-Quran. Udah pas, udah yang paling pas. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Oh kenapa tuh kalau urusan warisan laki-laki 2 kali perempuan? Biar lebih bertanggung jawab. Biar laki-laki itu punya rasa tanggung jawab. Biar kalau ada istri ikut serta bekerja, begitu ya, sifatnya hanya sebagai bantuan saja, bukan sebagai tulang punggung. Yang jadi tulang punggungnya biarin laki-laki, biarin suami. Allah maha tahu ibu-ibu sekalian, Allah yang maha tahu. Ada berapa banyak nih perempuan-perempuan nih kalau dikasih kerja, kemudian dia punya pendapatan lebih banyak daripada suaminya, suka pada sok-sokan, suka pada belagu. Betul? Kepada sombong gitu kan. Makanya Allah SWT kasih kewajiban yang nanggung nafkah itu adalah
laki-laki adalah suami. Kalau dikasih jatah warisan juga dia lebih banyak, biar dia punya rasa tanggung jawab lebih untuk dapat menghidupi atau menafkahi keluarganya. Gitu, biar kehidupan berjalan sesuai dan gak timpang. Ibu-ibu sekalian, selebihnya saya sampaikan tuh sama yang nanya itu. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran, saya malah ngedapetin Al-Quran itu tidak seperti yang disampaikan orang-orang. Yang tadi itu, yang kayaknya ada semacam kayak diskriminasi terhadap kaum perempuan, kayak menyudutkan kaum perempuan. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran, malah saya ngerasa ya Allah, jadi perempuan dimanja banget sama Allah. Dimanja banget sama Allah. Contohnya nih, saya kalau baca ayat itu udah ada berlinangan air mata saya. Terharu, jadi berasa disayang sama Allah SWT. Terhadap para istri nih ya. Terhadap para istri Allah berpesan kayak gini nih, makom laki-laki nih Bu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kata Allah, berbuat baiklah kalian para laki kepada istri kalian. Yang benar sama istri. Saya ngelihatnya, saya dengernya, itu kayak yang ini tuh pantes-pantesnya bukan Allah yang bilang, tapi ayah saya atau ayah seorang perempuan yang sangat sayang banget sama anak perempuannya. Yang baik-baik ya sama anak saya. Yang benar, kamu sama anak saya. Yang benar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Wa in karihtumuhunna, jika bahkan kamu benci sekalipun kepada dia, tetaplah baik sama istri kamu. Gimana tuh? Gimana tuh Bu? Bapak kita aja belum tentu ngasih pesan kayak begitu sama suami kita, ya kan ya? Bapak kita aja belum tentu ngasih pesan kayak gitu. Allah ngasih pesan kepada kaum laki-laki dari hamba-hambanya yang baik-baik sama istri kalian. Jika andai kamu gak seneng, sebel, bawaan marah mulu sama istri kamu gak seperti yang kamu harapkan misalnya, kamu benci sekalipun sama istri kamu, awas. Jangan KDRT. Jangan lempar-lempar. Apa? Piring aja dah. Ntar kalau saya sebut bola biliar, ntar ada yang ini. Sehingga sekalian saya muliakan, sama Allah dipesenin, jika bahkan kamu benci sekalipun sama istri kamu, jangan pernah sekali-kali jahatin istri kamu. Kurang sayang apa Allah sama kita kaum perempuan? Bagaimana mungkin otak kamu tuh berpikir bahwa Al-Quran ada diskriminasi terhadap kaum perempuan? Enggak. Kamu salah berpikir teman-teman. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim kepada semua hamba-hambanya. Dan kepada kita kaum perempuan, Allah letakkan derajat kita luar biasa tingginya. Kata Allah, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jika bahkan kamu benci sekalipun sama istri kamu, tetaplah baik padanya. Betapa banyak hal-hal yang kamu benci, Allah jadikan atas hal tersebut kebaikan yang sangat banyak. Itu tuh kayak bapak kaya raya, punya segalanya, punya perusahaan, punya harta melimpah ruah, bilang sama anak laki-lakinya, bilang sama menantunya, yang baik-baik ya sama anak saya, yang baik-baik. Kalau kamu misalnya gak bisa cinta sekalipun sama anak saya, kamu tetap harus baik sama dia, tenang. Kalau kamu tetap baik sama anak saya, bahkan di saat hati kamu gak cinta sama dia, saya akan penuhi semua yang kamu mau. Saya akan kasih kamu anak perusahaan, saya akan kasih kamu mau apa? Mau mobil yang bagus, saya kasih. Kamu mau apa? Mau rumah yang bagus, saya akan kasih. Apapun aja yang kamu mau, saya akan kasih. Dengan syarat tetaplah baik kepada anak perempuanku.
Allah bilang begitu kepada para laki-laki dari hamba-hambanya. Kata Allah, tetaplah berbuat baik kepada istri kalian jika bahkan kalian benci sekalipun kepadanya. Sebab seringkali ketika kalian benci tapi kalian tetap di jalan Allah, Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan yang sangat banyak. Makanya ibu-ibu sekalian, laki-laki tuh kalau misalnya baik sama istrinya, subhanallah, rezekinya lancar. Saya gak lagi doain suamimu, saya cuman lagi bilang laki-laki tuh biasanya kalau baik sama istrinya gitu ya, hormat, santun, bener gitu, muliain istrinya, sama Allah tuh subhanallah rezekinya dilancarin. Amin lagi nih. Gitu kan, urusannya dikasih mudah, ntar anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah kayak gitu. Bakal disenengin sama Allah SWT hidupnya selagi dia baik sama istrinya. Jadi kalau suami kamu ngeluh mulu, nih rezeki nggak lancar nih bang, minta maaf dah bang sama saya bang. Bukan apa sih bang, saya tadi habis dengerin ceramahnya Ustazah Halimah. Ustazah Halimah nih bang ya, laki-laki tuh kalau mau rezekinya gampang bang, lancar, suruh baik-baik sama bininya bang. Al-Quran bang yang bilang begitu bang. Saya lupa aja tuh nanya sama Ustazah, surat berapa, ayat berapa. Wa anal Quran wa jami kutubillahil munazzalah haq. Jadi ibu-ibu sekalian, sampai kapanpun juga yang namanya Al-Quran selalu pas, selalu relevan untuk sepanjang zaman. Dan semua hal ada di dalam Al-Quran. Yang salah adalah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Nah itu salah. Atau orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hanya mengikuti ilmunya yang tidak bersanad, yang tidak bersandar, yang tidak bersambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu kalau buat memahamin Al-Quran itu nggak cukup dengan kita baca terjemahan kemudian kita bilang saya ngerti Quran. Itu aneh aja. Itu sama bu, kayak orang yang nggak bisa berenang terus dia bilang gitu kan, saya bisa nangkep ikan hiu di lautan. Ya gimana ceritanya, berenang aja kagak bisa. Yang kamu bisa lakukan terhadap lautan itu hanyalah berdiri di tepi pantai, melihat keindahannya saat matahari terbit atau tenggelam. Al-Quran itu kayak lautan. Semua orang mengambil dari lautan sesuai dengan kemampuan. Nih, dengerin saya. Orang kalau bahasa Arab aja nggak bisa, kayak orang nggak bisa berenang. Jangan coba-coba jadi nelayan. Apalagi jadi penyelam, berenang aja kagak bisa. Ini kayak saya nih bu, nggak bisa berenang. Saya seneng tapi sama lautan. Jadi saya ngapain kalau ke lautan? Nongkrongin lautan, bawa kopi pagi-pagi ya bu ya, bawa pisang goreng, saya duduk di tepi pantai nungguin matahari terbit sambil baca Wirdul Latif, ya kan, seneng bener tuh, masya Allah cakep lautannya, kan begitu. Demikian pula dengan kalau ada orang bahasa Arab aja kagak bisa, jangan sok-sokan nafsirin Quran. Terus yang bisa dia lakukan apa? Dengerin kalau ada guru ngajarin tafsir Quran. Dan percaya aja, tapi kamu harus ngambil dari guru yang memiliki sanad keilmuan bersambung sama baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai ada orang bahasa Arab aja nggak bisa sok-sokan ngajarin tafsir Al-Quran. Itu gimana ceritanya ngajarinnya? Bu, Al-Quran itu rumit.
Al-Quran itu ibu-ibu saudariku sekalian kayak banyak apa ya, kayak bahan baku gitu. Al-Quran tuh isinya tuh kayak terigu gitu kan. Di sini ada nggak yang makan terigu? Nggak ada pasti. Nggak bisa menelan mentah-mentah. Sebab Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya yang berisi bahan-bahan mentah. Dikaji, emang firman Allah mah kayak gitu bu. Sepanjang zaman orang mempelajari Al-Quran gak pernah selesai. Gak ada orang yang bisa ngerti semua isinya Al-Quran. Gak ada ibu-ibu sekalian. Semua orang hanya bisa mengambil bagian, dan seringnya adalah bagian yang kecil dari Al-Quran. Sama kayak kalau ada orang yang bilang saya ngerti semua isinya Al-Quran, saya paham semua hikmah yang ada dalam Al-Quran. Itu sama kayak ada orang ngomong kayak gini, semua isinya isinya lautan tuh udah habis, ikannya udah habis, udah saya ambil semuanya, udah gak usah ada yang jadi nelayan, semua isinya lautan tuh udah saya ambil semua ikan-ikannya. Percaya bu? Gak ada. Demikian pula dengan Al-Quran tuh kayak begitu gitu. Nah, yang bisa berenang, yaudah kamu berenang aja, nggak usah sok-sokan jadi nelayan. Nelayan dibutuhkan skill yang lebih besar. Jadi udah orang bisa bahasa Arab gitu kan, ya udah ambil yang dasar-dasar aja dari Al-Quran, pemahaman-pemahaman yang kamu ngerti, nah ambil. Sisanya yang lain, yang jelimet-jelimet ayat-ayat mutasyabihat, nah itu kamu nggak bisa tuh. Gak bisa memahaminya kecuali dengan adanya tafsir dari para ulama-ulama sebelum kamu baca tuh. Saya ibu-ibu sekalian, saya bisa bahasa Arab, tapi saya tidak akan mentafsirkan Al-Quran kecuali mengikuti tafsirnya para ulama-ulama yang sebelum-sebelum saya. Saya buka kitab Baghawi, saya buka kitab Sawi, saya buka tafsir Ibnu Katsir, saya buka kitab-kitab tafsir-tafsir yang lainnya, saya pelajari gitu. Ustaznya bukan Jalalain, Jalalain ditafsirkan oleh Imam As-Sawi, jadinya kitab As-Sawi. Kalau Jalalain cuma ngupas kata-katanya doang ibu-ibu sekalian, tapi nggak ngupas sebab nuzul dan lain sebagainya, adanya di kitab Sawi. Nah saya buka kitab As-Sawi, saya bacain, oh gitu maknanya. Baru saya bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bukan membawakan tafsir saya sendiri. Siapa Halimah Al-Idrus sampai bisa nafsirin Quran? Gak ada ceritanya. Saya hanya bisa menyampaikan tafsir yang saya baca dari kitab-kitabnya para ulama-ulama. Gitu. Ibu-ibu sekalian, karena yang namanya nafsirin Quran itu bu, skillnya udah bukan nelayan lagi kalau ibarat lautan ya bu ya, tapi penyelam. Kalau penyelam tuh ngambilin mutiara, harta karun di dalam lautan itu, ibu-ibu sekalian bukan hanya bisa berenang, akan tetapi bisa olah nafas, akan tetapi bisa kalau menghindari binatang buas di tengah lautan tuh apa yang harus dilakukan. Skill yang sangat banyak ibu-ibu saudariku sekalian. Faham balaghah, faham mantik, faham bahasa Arabnya juga bukan cuma asal-asalan bahasa Arab doang yang dia tahu gitu. Belum lagi faham sebab nuzul, faham pula tafsir-tafsirnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Memahami sejarah hidupnya Nabi Muhammad, konteks zaman tersebut tuh sedang seperti apa gitu. Ibu-ibu sekalian, ada nasakh mansukh, ada macam-macam isinya Quran. Nggak sembarangan orang mentafsirkan Al-Quran. Apalagi kalau orang yang kagak bisa bahasa Arab, dibaca aja tuh terjemahan. Oh ternyata apa kamu? Ternyata oh, Al-Quran tuh berbicara seperti ini gitu. Ini baru saya temukan. Kamu pikir ulama-ulama zaman dulu kagak baca Quran apa gimana? Kayak ada tuh orang nih ngomong kayak begini nih. Ternyata Al-Quran ketika berbicara tentang sholat, Al-Quran cuma nyebutnya 3 waktu sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil laili. Gitu kan ya? Dirikanlah sholat di waktu siang, di waktu malam, dan di waktu fajar. Wah ternyata Al-Quran nih bicara tentang waktu sholat cuma 3 waktu. Berarti sholat ini cuma 3 waktu aja. Duhur sama asar tuh digabung, maghrib sama isya digabung, sama subuh cuma 3 waktu aja.
Ente pikir Imam Syafi'i kagak baca Quran? Kamu pikir yang baca Al-Quran itu baru kamu doang? Kamu pikir para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, bahkan baginda kita Nabi Muhammad, kamu pikir gak baca Quran bagaimana? Saudaraku sekalian, Nabi Muhammadnya sendiri melaksanakan sholat di 5 waktu, para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu, para tabiin melaksanakan sholat 5 waktu, sampai ke zaman sekarang ini semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kemudian kamu tiba-tiba aja baca Quran dan kamu paham bahwa sholat cuma 3 waktu. Ya artinya pemahaman kamu yang keliru. Kan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka Al-Quran akan selalu tepat sepanjang zaman. Hanya saja untuk mentafsirkannya bukan kita orang-orangnya yang melakukan. Sebab diperlukan ilmu yang sangat tinggi. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Nih ya, kayak saya ini teman-teman, saya belajar mondok 12 tahun. Habisnya mondok, itu saya juga terus belajar sampai dengan sekarang. Tiap hari kan saya yang saya baca kitab, yang saya kaji ilmu agama, kan pengetahuan nambah terus. Sedikit sekalian saya muliakan, saya kalau baca Al-Quran itu banyak diantaranya yang saya ngerti gitu. Ngerti karena saya pernah pelajarin, ngerti karena saya ngerti bahasa Arabnya dan lain-lain sebagainya gitu. Teman-teman sedikit sekalian, segitunya tuh saya ngerasa kayak yang ya Allah, jauhnya saya dari memahami Al-Quran secara semestinya. Kadang nih ya, kayak saya baca surat Yusuf gitu. Saya baca nih, oh subhanallah, indah sekali kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Makanya sampai saya pernah bikin daurah tuh, daurah surat Yusuf. Jadi sekalian saya muliakan, baca lagi nih, dapat lagi pemahaman baru lagi. Ntar baca lagi nih, kapan lagi, ngerti lagi yang baru lagi, ngerti lagi yang baru, terus kayak begitu tuh Al-Quran tuh, kayak lautan. Jadi sekalian yang saya muliakan, segitunya tuh baru kayak saya yang dikasih sama Allah ilmu yang dikit banget. Gimana dengan para ulama-ulama, gimana dengan orang-orang hebat, pinter-pinter tuh, waduh bu, baca Al-Quran tuh memang keajaiban wahyu Allah SWT. Karenanya salah satu dari hal yang saya syukuri dalam kehidupan adalah diberi ilmu, dikasih pemahaman sehingga bisa sedikit-sedikit mengerti Al-Quran. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya sampaikan ini untuk memotivasimu. Islam perlu banyak orang-orang yang mengerti Al-Quran, terutamanya dari kalangan kaum perempuan. Kaum laki-laki aja jarang, ya? Kaum perempuan lebih jarang lagi. Sedikit sekalian saya muliakan, yuk anak-anakmu, cucu-cucumu kalau enggak dah, ya kan? Kalau kamu punya anak atau punya cucu nih misalnya, cerdas banget, diajarin apa-apaan cepet nempel. Dia dengar sekali lagu-lagu di YouTube tuh udah langsung hafal. Nah gitu tuh anak-anak sekarang pada banyak yang cerdas-cerdas. Manfaatkan anak-anakmu tersebut untuk i'la kalimatillah. Kasih hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya cerdas, saya akan minta dia untuk mempelajari agamamu ya Allah, sehingga akan lahir generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi yang faham terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi kawan. Orang kalau ngerti Quran tuh bu, Qurannya bisa jadi temen, gak pernah kesepian. Saat kesepian buka Quran, baca Quran, ya Allah senengnya. Sambil di ngertiin ayat-ayatnya, sambil difahamin ceritanya, waduh indah bener. Ya Allah luar biasa bener gitu ya. Bahasa Allah tuh teman-teman sekalian cakep. Intam saskum korhun fakot masal qauma korhum mithluh. Saya lagi baca kayak begitu tuh, ya Allah. Allah tuh bilang, jika ada luka menyentuhmu, nih ya, ini saya terjemahin, kamu Halimah hanya sedang disentuh oleh luka.
Allah bilangnya bukan kamu sedang ditimpakan luka, bukan kamu sedang dihempaskan badai kehidupan, enggak. Kata Allah disentuh, sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu sedang diuji, Bu, itu hanyalah sentuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu itu. Cakep banget kan? Faqad massal qauma qarhum mithluh. Luka yang sama pernah dialami orang sebelum kamu. Kamu gak usah terlampau sedih, gak usah kayak gitu amat sih. Luka yang kayak begini ini bukan kamu orang pertama. Kamu merasa dihianati suami, oh tenang, bukan kamu orang pertama yang dihianati suaminya. Betul? Kamu sedang difitnah orang, kayaknya kiamat gitu buat kamu. Tenang. Bukan kamu orang pertama yang difitnah sama orang. Kamu lagi dikasih sakit sama Allah, kamu bukan orang pertama yang dikasih sakit. Ribuan, jutaan orang-orang sebelum kamu mengalami luka yang sama. Tenang, itu adalah keniscayaan dalam kehidupan. Gak apa-apa. Allah seorang bilang itu hanya sentuhanku aja. Masya Allah. Ini kan, yuk teman-teman sekalian, Al-Quran kita pelajari lagi, kita kaji lagi, kita dengerin lagi. Iman kepada Al-Quran. Al-Quran tuh punya hak. Haknya yang pertama untuk kita baca, haknya yang kedua untuk kita pelajari, baca dan sebagian dihafalkan ya. Terutama surat-surat pendeknya, biar kita kalau sholat itu suratnya jangan itu-itu aja. Wah, ganti-ganti sampai malaikatnya apal. Kata malaikat Atid nih, Kib, abis ini kulhu Kib. Catat aja Kib, kulhu dah pasti. Masya Allah. Itu aja suratnya ya, ganti-ganti. Jangan tuh. Nah itu, yang pertama Quran itu ada haknya untuk dibaca. Sebagian surat-surat pendeknya dihafalkan. Kemudian yang keduanya untuk difahami. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, sekurangnya dengarkan kajian-kajian tafsir. Tapi syaratnya kamu harus mencari pengajar tafsirnya itu orang-orang yang ilmunya punya sanad sama Nabi Muhammad, sebab Quran itu turunnya ke hati Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kemudian yang ketiganya adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan seperti mana petunjuknya Al-Quran, gitu ya. Insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, kita yakini bahwa Al-Quran dan semua kitab-kitabnya Allah yang telah diturunkan itu adalah hak, adalah benar. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, terutamanya adalah di saat bulan suci Ramadan. Yuk teman-teman, usahakan untuk selama bulan suci Ramadan kamu punya hataman Al-Quran. Ustazah, masalahnya saya gak bisa baca Quran. Belajar Bu, belajar. Saya udah tua Ustazah, gak apa-apa. Saya malu Ustazah kalau misalnya belajarnya di musola atau barengan sama orang-orang. Panggil guru ngaji, ngajarin kamu Al-Quran, kamu bayar. Saya gak punya duitnya Ustazah, buat beli bakso kamu bisa. Udah gak usah sok-sokan. Ini Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kamu bahkan gak bisa baca Al-Quran. Malu sama Nabi Muhammad. Bukan malu sama orang, malu sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, panggil guru ngaji. Orang buta aja sekarang ada Al-Quran, apa tuh namanya, yang bisa diraba, kemudian dia mulai dapat membacanya. Kamu mata kamu terang begitu, masa kamu nggak mau belajar baca Quran? Belajar ya Bu ya, belajar. Mumpung masih dikasih kesempatan nih, belajar baca Al-Quran bagi yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Nah yang sudah baca Al-Quran, ayo dah, Ustazah saya tuh malas baca Quran. Kenapa? Saya nggak lancar. Emang ada cara lain buat ngelancarin Al-Quran selain dengan membacanya? Nggak ada cara lain Bu. Nggak ada kemudian pagi hari kamu tiba-tiba mendadak lancar baca Al-Quran. Nggak mungkin bangun tidur mendadak lancar baca Qurannya, nggak ada ceritanya. Kalau kamu kepengen lancar baca Qurannya, kamu baca terus lama-lama jadi lancar. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan usahakan ada satu hataman Quran. Ustazah kemarin alhamdulillah Ramadan lalu saya udah ada hataman Quran sekali. Kalau gitu usahakan bulan ini jadi 2 kali. Kemarin udah 2 kali, usahakan bulan ini 3 kali dan seterusnya. Ibu ya, saya masih ketemu loh orang kalau bulan Ramadan hatam sebanyak hari dalam Ramadan. Ketemu mata saya ketemu.
mata saya berjumpa dengan mereka. 2 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, banyak ibu-ibu sekalian. Di atas muka bumi ini banyak orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah perbaiki Al-Quran kita insya Allah, biar Al-Qurannya jadi nur, ya, biar Al-Quran jadi cahaya yang memandu kita dalam kegelapan. Nanti malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali Bu, ya Bu ya. Yang kepengen ikut baca barengan sama saya bisa. Di mana Ustazah? Di rumah masing-masing. Serius, nanti saya adain online aja, Ibu, biar semua ibu-ibu bisa ikut dari rumahnya masing-masing. Nanti buka di channel YouTube saya, insya Allah kita akan bacanya bersama-sama nih, tapi di rumah masing-masing. Nanti doanya kita baca bareng-bareng juga, tapi ya itu tadi ya, lewat online aja, biar semuanya di mana-mana tempat bisa baca bareng-bareng, diijabah bareng-bareng, Insya Allah. Kemudian datang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, biar lebih sabar, lebih solehah, lebih rajin ibadahnya, lebih kuat puasanya, jauh dari dosa-dosa, puasanya enggak batal karena ghibah, pahala puasanya enggak batal karena nonton yang diharamkan, puasanya enggak batal dengan bohong, puasanya enggak batal dengan namimah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan pula mudah-mudahan semuanya dapat meraih Lailatul Qadar. Ala hadhihi niyah bikunniya salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.